Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Silahkan disiapkan buku paket 5E atau buku tema 5 yang berjudul ekosistem. Yuk kita mulai belajarnya sekarang. Nah, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 37. Di sini ada pengertian tentang rantai makanan. Jadi, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan. Nah, berikut ini merupakan peran makhluk hidup dalam rantai makanan tadi. Yang pertama itu ada sebagai produsen. Nah, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya itu rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Itu termasuk produsen. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Nah, konsumen ini merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contohnya hewan, itu merupakan konsumen. Dan yang terakhir adalah perannya sebagai pengurai, makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contoh pengurai itu adalah jamur, cacing tanah, dan bakteri. Bisa dilihat ya di buku kalian pada halaman 38 dan 39. Kemudian setelah kita mengetahui peran-peran apa saja yang ada pada rantai makanan, setelah itu kita juga harus mengetahui piramida rantai makanan dari yang terbesar menuju ke yang terkecil. Yang paling bawah ini merupakan produsen. Produsen tadi terdiri dari apa? Dari tumbuhan hijau. Kemudian yang di atasnya produsen merupakan konsumen tingkat 1, terdiri dari hewan herbivora atau hewan omnivora. Herbivora masih ingat ya pengertiannya? Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan, sedangkan omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Kemudian konsumen tingkat 2 itu terdiri dari hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Dan yang paling tinggi yaitu konsumen tingkat 3, yaitu hewan karnivora juga. Sekarang coba kita perhatikan rantai makan berikut ini. Nah, gambar ini merupakan rantai makanan yang terdapat di ekosistem sawah. Yang pertama ini ada gambar rumput, yang kedua tikus, yang ketiga ular, keempat burung elang, dan yang kelima yaitu jamur atau sebagai pengurai. Kita lihat ya peran-peranannya mereka dalam urutan rantai makanan. Yang pertama adalah rumput atau padi ini berperan sebagai produsen, yaitu tumbuhan yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian peran yang kedua ini tikus. Tikus itu sebagai konsumen tingkat 1. Tikus ini merupakan hewan omnivora yang memakan produsen yang tadi, yang pertama, yang ada di sawah, padi, jagung, ataupun rumput. Kemudian yang ketiga ini ular. Ular ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, ular ini merupakan hewan karnivora yang memakan konsumen 1, yaitu si tikus tadi. Kemudian burung elang ini merupakan konsumen tingkat 3, yaitu hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 2, yaitu tadi ular. Nah, ketika elang ini mati, ini akan diurai oleh pengurai atau dekomposer. Nah, dekomposer ini tugasnya itu menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Selanjutnya adalah aliran energi dari ekosistem. Bisa sambil dibuka bukunya ya, halaman 42 dan 43. Nah, dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Bisa dilihat di sini pertama kita lihat ada matahari ke tumbuhan.
Nah, cahaya matahari yang digunakan oleh rumput untuk melakukan fotosintesis. Kemudian tumbuhan dimakan oleh konsumen satu, yaitu di sini tikus, dan menjadi sumber energi bagi konsumen satu ini, bagi si tikus ini. Setelah itu energi berpindah lagi ke konsumen tingkat 2. Karena apa? Karena konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2 dan menjadi sumber energi bagi konsumen 2 ini, bagi si ular ini. Kemudian energi juga berpindah lagi ke burung elang. Nah, burung elang ini merupakan konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 2-nya ini tadi, si ular tadi, ketika dimakan oleh si elang, sumber energinya akan berpindah ke burung elang tersebut. Selanjutnya adalah ketika si elang ini mati atau makhluk hidup ini mati, energi akan berpindah ke pengurai atau dekomposer, bisa berupa jamur, cacing, maupun bakteri. Nah, nutrisi ini yang diperoleh dari pengurai akan diserap kembali oleh tumbuhan. Perlu kita ketahui bahwa jika salah satu komponen dalam rantai makanan tersebut mengalami kepunahan, maka aliran energi akan terganggu atau terputus. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem sawah tersebut. Nah, sekarang coba dibuka bukunya halaman 62 dan 63. Dalam suatu ekosistem, selain melakukan interaksi dalam rantai makanan, makhluk hidup juga melakukan interaksi antar individu. Nah, contoh interaksi makhluk hidup antar individu ini disebut dengan simbiosis. Di sini simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, hubungan kedua makhluk hidup yang saling menguntungkan, dua-duanya menguntungkan. Contohnya adalah lebah dan bunga, kemudian kerbau dan burung jalak. Mengapa disebut menguntungkan? Karena di sini kerbau diuntungkan karena kutu yang hidup dalam tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Nah, si burung jalak ini mendapat sumber makanan dari kutu kerbau tersebut, jadi sama-sama saling menguntungkan. Itulah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Kemudian yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, namun yang satunya tidak juga dirugikan maupun tidak juga diuntungkan. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora, serta anggrek yang menempel di pohon. Nah, ikan remora mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari predatornya atau pemangsanya, sementara ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Itulah yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Kemudian contoh yang simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan namun yang satunya itu dirugikan. Contohnya adalah tali putri yang melilit tanaman inangnya, kemudian ada nyamuk dan manusia. Nah, di sini nyamuk mendapatkan keuntungan dari tubuh manusia yaitu darah sebagai sumber makanannya, sedangkan manusia dirugikan karena dapat menimbulkan bintik merah dan rasa gatal. Itu dia yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar menentukan ide pokok pada teks. Masih ingatkah kamu apa itu ide pokok? Jadi, setiap teks itu memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Nah, gagasan dasar ini yang terkandung dalam teks tersebut disebut juga sebagai ide pokok. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Kemudian yang kedua, membuat daftar kosakata yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah ditentukan. Yang keempat, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Yang kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Kemudian yang keenam, membuat kalimat penjelas atau kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan yang tadi kalian sudah dapat. Kemudian yang terakhir,
Tinggal menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, ini Ibu akan contohkan menulis karangan non-fiksi. Nah, langkah yang pertama tadi menentukan topik yang akan diambil. Nah, di sini contohnya topiknya yaitu harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Kemudian langkah yang kedua, kita buat daftar kosakatanya. Mau ada apa saja di dalam paragraf tersebut. Di sini ada daftar kosakatanya yaitu harimau, ekosistem, karnivora, hewan, pemangsa, habitat, hutan, dan boleh kalian tambahkan dengan kosakata lainnya yang berhubungan dengan topik yang diambil. Kemudian yang ketiga yaitu menuliskan ide pokok dari kosakata. Contohnya adalah harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Setelah kita menuliskan ide pokok, kita membuat kalimat utamanya. Contohnya yaitu sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Kemudian yang kelima, membuat kalimat pendukung. Contohnya, harimau termasuk hewan karnivora karena memakan daging hewan lain. Kemudian yang kedua, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Dan yang ketiga, kalimat pendukungnya yaitu tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Nah, setelah kita sudah menentukan kelima atau sudah menerapkan langkah-langkah ini, tinggal kita susun saja. Nah, ini dia hasil akhir dari menulis karangan non-fiksi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi di sini berbunyi, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Nah, ini kenapa ini ditaruh pertama? Karena ini merupakan kalimat tersebut merupakan kalimat utama, jadi harus ditaruh di paling depan atau paling pertama. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat pendukungnya dari A sampai C ini ditulis lagi. Ya. Bunyinya yaitu harimau termasuk hewan karnivora karena memakan daging hewan lain. Kemudian urutan yang kedua setelah yang A, yang ke B, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Dan yang ketiga kita masukkan yang C, tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Nah, berikut cara menulis karangan non-fiksi. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian semoga semuanya tetap sehat di rumah. Jangan lupa jalankan protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak satu sama lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.